Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Machine Learning. Dalam pertemuan 10 ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu dua algoritma neural network dan deep learning. Baik, kalau dilihat dari judulnya ya, kita diharapkan nanti kalian semua dapat menjelaskan struktur dasar neuron, buatan, dan susunannya dalam layar. Dan yang kedua, dapat mendeskripsikan peran krusial fungsi aktivasi atau non-linearitas. Lalu yang ketiga, menguraikan proses pembelajaran propagasi maju atau disebut prediksi, atau propagasi mundur atau disebut pembaharuan bobot atau weight. Dan lalu yang keempat, kita diharapkan dapat membedakan antara ANN atau Artificial Neural Network dan Deep Learning. Lalu yang kelima, dapat membangun dan melatih jaringan saraf sederhana, itu menggunakan Keras dan TensorFlow. Yang keenam, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi hyperparameter kunci, yaitu laju pembelajaran, batch, epoch, dan optimizer. Lalu yang ketujuh, diharapkan kita dapat menganalisis tantangan praktis seperti overfitting dan masalah gradient. Nah, kita masuk ke blok bangunan dasar atau neurobuatan. Jadi kita analogikan neural network itu seperti otak kita yang sedang mengenali wajah teman kita. Lalu otak ini bagaimana memproses data secara instan yang dapat mendeteksi tepi, bentuk, dan teksturnya. Lalu tantangan terbesarnya adalah mereplikasikan proses ini ke dalam sebuah mesin atau aplikasi. Nah, jawabannya adalah arsitektur yang terinspirasi oleh otak jaringan, yaitu disebut jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN. Nah, bagian satu ini kita akan belajar tentang ANN dan JST. Jadi, kita samakan persepsi dulu. ANN itu atau Artificial Neural Network itu di bahasa Indonesia kan menjadi jaringan saraf tiruan atau JST ya. Lalu yang pertama kita akan mengurangi dimensi. Sebelumnya kita akan coba pelajari dulu JST atau ANN adalah model komputasi yang terinspirasi oleh otak kita secara biologis, otak manusia ya. Nah, dalam hal ini otak memiliki miliaran neuron biologis. Gitu ya. Jadi JST ini meniru ini dengan neuron dengan perangkat lunak. Nah, JST atau ANN ini belajar dengan menyesuaikan kekuatan koneksi atau disebut dengan bobot atau weights berdasarkan data contoh yang dipelajari atau diterima lah gitu, yang dipunyai oleh si peneliti. Lalu blok bangunan paling dasar disebut perceptron. Bisa dilihat sini, perceptron itu adalah blok bangunan paling besar dan terdiri dari weight, lalu input neuron, output neuron yang merah. Nah, kalau dia menggunakan multi-layer perceptron seperti ini, ada hidden neurons yang warna hijau. Cara kerjanya, neuron itu sebuah neuron atau buatan atau perceptron melakukan dua langkah perhitungan, yaitu menghitung jumlah terbobot atau weighted sum, di mana itu menerima beberapa masukan, setiap masukan dikalikan dengan bobot, lalu bobot yang mewakili pentingnya masukan tersebut. Jadi semua masukan yang dibobot dijumlahkan lalu ditambahkan bias dengan bias. Lalu rumusnya seperti Z sama dengan W1X1 plus seterusnya sampai selesai. Lalu WN ditambah lagi dengan WN dan XN plus B.
W itu adalah weighted ya. Sekarang langsung dalam struktur jaringan menyusun lapisan, JST itu mempunyai kekuatan yang muncul saat neuron dihubungkan bersama dalam lapisan-lapisan. Pertama, lapisan masukan atau input layer. Seperti gambar yang tadi sebelumnya sudah ditampilkan. Nah, itu ada beberapa input dan beberapa layer ya. Seperti ini. Saya balik lagi. Nah, itu di sini ada input neurons, ada weights-nya, apa namanya, bebannya, lalu outputnya neurons yang merah seperti itu. Lalu lapisan masukan, input sudah, tempat data mentah dimasukkan, bukan neuron hanya mewakili fitur-fitur data, lalu masuk ke hidden layer atau lapisan tersembunyi. Yang satu atau lebih lapisan di tengah, disinilah sebagian besar pemikiran atau komputasi terjadi kalau di dalam mesin learning. Lalu lapisan keluarannya, output layer itu ialah lapisan terakhir yang menghasilkan prediksi akhir. Halo, di sini kita masuk peran krusial dari fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah komponen yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan nonlinearitas ke dalam jaringan. Mengapa ini penting? Karena tanpa fungsi aktivasi nonlinear, maka kemungkinan seluruh jaringan tidak saling mengenali atau tidak peduli seberapa dalam. Jadi dia hanya akan berperilaku seperti model linear sederhana. Jadi non-linearitas inilah yang memungkinkan JST atau ANN mempelajari pola-pola yang sangat kompleks seperti gambar dan bahasa. Sedangkan jenis-jenis fungsi aktivasi ini ada sigmoid, itu memetakan nilai kerentan antara 0 sampai 1, yang dimana ini berguna di lapisan keluaran untuk klasifikasi biner atau sebagai probabilitas. Nah, kelemahannya yaitu mengalami vanishing gradient problem. Sedangkan selanjutnya jenis fungsi aktivasi adalah tangent, itu tangen hyperbolik, yaitu memetakan nilai ke rentang min 1 sampai 1. Beda dengan sigmoid ya. Lalu berpusatnya ini atau defaultnya itu di 0. Seringkali lebih disukai daripada sigmoid yang di atas ya, di lapisan tersembunyi. Lalu selanjutnya adalah ReLU, itu Rectified Linear Unit. Yang ini sangatlah paling populer untuk lapisan tersembunyi saat ini, di mana ini sangat membantu dalam mengurangi masalah vanishing gradient. Lalu ada softmax, digunakan di lapisan keluaran untuk klasifikasi multikelas. Nah, gimana ini dapat mengubah skor menjadi distribusi probabilitas. Seperti itu, semua keluaran berjumlah 1, seperti itu. Lalu proses pembelajaran siklus ada beberapa langkah, itu pertama propagasi maju atau sering dikenal gitu ya di ANN itu adalah forward propagation, itu membuat tebakan atau prediksi. Lalu yang kedua adalah propagasi mundur atau backward propagation atau belajar dari kesalahan. Jadi dua hal ini yang membuat proses dari GSC itu mengalami pembelajaran atau learning. Nah, langkah satu ini propagasi maju biasanya adalah ketika proses di mana jaringan membuat prediksi, lalu data diinputkan, misalnya image processing itu pixel atau apa gitu ya, lalu diumpankan ke depan melalui jaringan lapis demi lapis atau layer to layer. Jadi setiap neuron menghitung jumlah terbobot dan menerapkan fungsi aktivasinya. Lalu proses itu berlanjut hingga mencapai lapisan keluaran yang menghasilkan prediksi akhir. Misalnya probabilitasnya 90% adalah gambar tersebut ya, adalah kucing.
kucing gitu ya. Lalu setelah prediksi dibuat, kita mengukur berapa salah prediksi itu dengan menggunakan fungsi kerugian atau loss function. Misalnya seperti cross entropy. Lalu yang langkah kedua setelah itu ya, propagasi maju, lalu propagasi mundur. Ya seperti ini. Jadi yang disebut back propagation atau propagasi mundur. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran dalam JST. Jadi, setelah dilakukan proses forward propagation, jadi dilakukan lagi back propagation. Jadi, dia mengulang lagi tujuannya untuk menjalani atau melakukan pembelajaran di dalam proses JST ini. Nah, dari sini tujuannya akan kelihatan dalam menyelesaikan semua bobot dan bias di jaringan untuk membuat nilai kerugian sekecil mungkin. Cara kerjanya algoritma ini menghitung gradien, lalu gradien ini memberitahu kita ke arah dan besarnya perubahan bobot. Lalu yang ketiga, sinyal kesalahan ini disebarkan ke belakang dari lapisan keluaran ke lapisan masukan lagi balik. Nah, sebuah optimizer ini seperti gradient descent atau menggunakan gradient ini untuk dapat memperbaharui semua bobot dengan langkah kecil. Begitulah siklus dari propagasi mundur dan propagasi maju. Jadi siklus maju mundur ini diulangi ribuan kali hingga muncul model yang dinamakan model konvergen. Lalu bagian kedua kita masuk ke deep learning. Nah, deep learning itu kalau dibandingkan dengan JST adalah istilah umum untuk mencakup semua jaringan termasuk yang dangkal. Sedangkan deep learning itu secara spesifik mengacu pada JST tapi dia lebih dalam atau lebih deep. Dalam hal ini berarti memiliki banyak lapisan tersembunyi atau puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Jadi perbedaan fungsional kunci ini adalah JST dangkal, seringkali masih memerlukan feature engineering manual. Nah, kalau deep learning mampu melakukan pembelajaran secara representasi fitur secara otomatis. Jadi kekuatan DL ini dibandingkan pembelajaran fitur hierarkis. Jadi munculnya DL ini pertama kali atau diawali dengan ada beberapa hal yang mendorong agar algoritma AIN ini dapat lebih baik lagi. Jadi tapi ada beberapa yang harus diperhatikan dari deep learning ini, yaitu satu, ketersediaan dataset dalam skala besar atau big data, lalu model yang ada dalam memiliki jutaan parameter dan membutuhkan data dalam jumlah yang relatif besar untuk dilatih tanpa overfitting. Contoh ImageNet, gambar, atau Wikipedia corpus teks atau dan lain-lainnya. Jadi kemajuan perangkat keras atau GPU, Graphics Processing Units ini awalnya dirancang untuk grafis game. Lalu GPU ini memiliki ribuan inti sederhana, jadi idealnya untuk operasi matriks paralel yang masif yang merupakan inti dari komputasi JST. GPU ini mempercepat pelatihan dari hitung bulan menjadi hari atau jam. Nah, dalam membangun JST, ANN dengan keras TensorFlow. Jadi deep learning ini kalau dianalogikan untuk manusia adalah membangun JST bisa jadi rumit, tetapi framework seperti keras membuatnya sangat mudah diakses. Keras adalah API tingkat tinggi yang bertindak sebagai pembungkus untuk backend seperti TensorFlow. Sejak TensorFlow 2 keras adalah API tingkat tinggi resmi dari TensorFlow. Jadi analoginya seperti dalam membangun JST dengan keras seperti membangun menara Lego. Sekuensial adalah papan dasar, model ADD adalah penumpuk balok Lego lapisan tersebut. Jadi alur kerja keras dalam tiga langkah utama itu mendefinisikan arsitektur model seperti menggunakan sekuensial atau model tumpukan lapisan, lalu menambah lapisan one by one atau satu persatu seperti model.add atau dense, lalu menentukan activation atau misalnya relu dalam input shape,
Jadi hanya di lapisan pertama proses ini. Lalu yang kedua mengkompilasi model, di mana dapat menggunakan model compile untuk mengkonfigurasi proses pembelajaran. Lalu menentukan 3 hal yang penting dalam mengkompilasi model ini, yaitu yang pertama optimizer, loss function, dan matrix. Lalu yang ketiga yaitu dilatih lagi model tersebut atau dinamakan dengan fitting atau melatih model. Nah, jadi prosesnya itu memanggil model untuk diadakan train, lalu menentukan epoch, yaitu beberapa kali melihat seluruh dataset dan batch size jumlah sampel pembaruannya. Lalu dalam bagian 4 ini kita akan penyetelan dan pertimbangan praktisnya. Jadi seperti hyperparameter atau disebut dengan KNOP, jaringan saraf. Hypermeter adalah konfigurasi yang ditetapkan sebelum pelatihan dimulai. Jadi hyperparameter ini harus dibuat dulu dari awal sebelum dilakukan pelatihan. Lalu pilihan yang buruk dapat membuat model gagal. Jadi hyperparameter itu adalah kunci, itu laju pembelajaran atau learning rate. Mungkin yang paling penting mengontrol seberapa besar langkah pembaruan bobot. Jadi kalau terlalu tinggi, pelatihan tidak stabil atau gagal. Kalau terlalu rendah, pelatihan sangat lambat. Jadi ukuran batch atau batch size ini jumlah sampel perbaruan gradien. Jumlah epoch atau beberapa kali model melihat seluruh data latih. Lalu yang selanjutnya adalah optimizer, yaitu algoritma yang digunakan misalnya SGD, EDEM. Nah, EDEM ini sering menjadi pilihan default yang baik karena bersifat adaptif. Untuk masalah praktis yang pertama itu adalah overfitting. Jadi overfitting itu mungkin adalah masalah nomor 1 dalam deep learning. Jadi model memiliki kapasitas sangat besar sehingga ia mulai menghafal noise dari data latih. Alih-alih jadi ini dapat mempelajari pola pada umumnya. Jadi hasil kinerja sangat baik pada data latih tapi sangat buruk pada data uji atau gagal menggeneralisasi. Nah, yang lanjutnya cara mendeteksi. Patok kurva pembelajaran, tanda yang jelas, dan akurasi yang terus naik, sementara akurasi validasi mendatar atau mulai turun. Nah, cara menangani overfitting itu gimana? Caranya adalah dapatkan lebih banyak data. Jadi ini mendapatkan strategi paling mendasar, yaitu dapatkan lebih banyak data. Kalau tidak ada data yang banyak, lalu gunakan argumentasi data atau membuat lebih banyak data latih dengan mentransformasi data yang memang kita ada. Seperti dia memutar, menggeser gambar, atau membalik-balikan. Jadi sederhanakan modelnya, lalu kurangi jumlah lapisan atau neural. Regularisasinya adalah seperti L2 atau white decay, memberi penalti pada bobot yang besar. Lalu drop out, teknik ini sangat yang kuat selama pelatihan secara acak atau menjatuhkan atau mengatur dari awal dari yang seadanya menjadi 0. Itu beberapa neuron ini mencegah neuron menjadi terlalu bergantung sama yang lain. Lalu proses yang terakhir adalah early stopping, itu penghentian awal. Metode yang sangat efektif dan praktis dan pantau kinerja pada sel validasi. Jadi berarti segera setelah kinerja validasi berhenti meningkat. Lalu masalah praktis 2 itu yang sering adalah masalah gradien. Masalah gradien ini lenyap atau vanishing gradient. Jadi pada jaringan yang sangat dalam, gradien ini bisa menjadi sangat kecil saat disebarkan ke belakang. Akibatnya, lapisan-lapisan awal belajar sangat lambat atau berhenti belajar sama sekali. Jadi masalah gradien ini jadi exploding atau meledak gitu ya. Jadi kebalikannya, gradien menjadi sangat besar menyebabkan pelatihan tidak stabil. Ada solusi modernnya, itu gunakanlah fungsi aktivasi ReLU, yaitu alih-alih sigmoid atau tans. Lalu gunakan inisialisasi bobot yang tepat, misalnya Glorot dan He, dan arsitektur canggih, misalnya ResNet, Batch, dan Normalization. Nah, dari sini kita dapat rangkuman. Jadi seperti pertama, JST terinspirasi dari otak, yaitu terdiri dari neuron dan lapisan-lapisan. Pembelajaran terjadi melalui propagasi maju atau prediksi atau forward propagation dan propagasi mundur atau pembaharuan bobot.
Lalu simpulan dari selanjutnya adalah fungsi aktivasi non-linear seperti Trello. Lalu deep learning, selanjutnya ya, deep learning adalah JST dengan banyak lapisan yang memungkinkan belajar fitur secara hierarkis. Lalu rangkuman selanjutnya, revolusi deep learning didorong oleh big data dan GPU. Lalu rangkuman selanjutnya adalah ada penggunaan bahasa Python itu keras dan TensorFlow untuk menggunakan pembangunan model atau define, compile, fit. Jadi overfitting ini adalah masalah utama dilawan dengan dropout dan early stopping. Nah, dari situ materinya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.